Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania dari Prodi Ilmu Politik B Angkatan 2022 dengan NIM F01225002. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang tipe-tipe yang ada dalam sistem politik. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, jika mendengar kata politik, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman semua? Apakah itu tentang DPR, bupati, korupsi, pemerintahan, atau bahkan negara? Nah, benar sekali bahwa politik adalah sesuatu yang terkait dengan publik, kekuasaan, pemerintahan, bahkan negara, yang mengatur kebijakan dalam suatu masyarakat, serta bagaimana konflik diselesaikan dalam lingkungan sosial. Politik juga mempelajari tipe-tipe sistem politik. Nah, sebenarnya apa sih itu sistem politik? Baik, langsung saja kita definisikan tentang sistem politik. Sistem politik dapat didefinisikan sebagai struktur dan proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh kelompok orang dalam masyarakat. Adapun beberapa jenisnya yaitu demokrasi, monarki, oligarki, diktator, teokrasi, dan anarki. Adapun pengertian dari demokrasi yaitu yang dimana sistem politik ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak suara dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, seperti pemilihan umum yang selalu kita lakukan pada saat pemilihan presiden, pemilihan bupati, kepala desa, dan lain-lain. Nah, di sini masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi seorang pemimpin tanpa membedakan identitas dari calon pemimpin tersebut. Berikut contoh negara demokrasi, yaitu ada negara kita sendiri, Indonesia. Kemudian ada negara Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Australia, India, dan Prancis. Nah, selanjutnya ada sistem monarki. Di dalam sistem politik monarki, kekuasaan politik berada di tangan raja atau ratu. Nah, di sini di mana yang berarti bahwa negara tersebut dipimpin oleh raja atau ratu secara turun-temurun, yang biasanya diwariskan melalui garis keturunan keluarga kerajaan. Contoh dari negara monarki yaitu Inggris, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, dan Swedia. Berikutnya ada sistem oligarki. Dalam sistem politik oligarki, kekuasaan dikuasai oleh sekelompok elit. Nah, di sini maksudnya bahwa lu punya duit, lu punya kuasa. Oke, lanjut. Dalam sistem oligarki ini, keputusan politik dan ekonomi diambil oleh segelintir individu atau kelompok yang merupakan bagian dari kelas ekonomi atas atau elit. Nah, oligarki ini dapat mengarah ke ketidaksetaraan sosial, ekonomi yang signifikan, pengambilan keputusan yang tidak adil, korupsi, pembelahan sosial, dan perlambatan kemajuan demokrasi. Kemudian, ada contoh negara oligarki, yaitu Rusia, Arab Saudi, Zimbabwe, Indonesia, dan Filipina. Nah, di sini saya melihat bahwa negara kita adalah salah satu contoh negara oligarki. Apa benar Indonesia ini termasuk oligarki? Nah, silahkan teman-teman berpendapat sendiri ya, dengan melihat kenyataan yang ada di negara kita sendiri. Next, kita membahas tentang sistem diktator. Nah, di dalam sistem ini dikendalikan dalam suatu individu yang memiliki kekuasaan mutlak dan tak terbatas. Diktator ini kurang lebih sama dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Tetapi, tidak semua otoritarisme dikategorikan dengan diktator. Dengan melihat pengertiannya, bahwa diktator ini cenderung mengeksploitasi kekuasaan mereka
untuk mengamankan kepentingan pribadi atau kelompok mereka, dan seringkali mengabaikan kepentingan rakyat. Sedangkan pemerintahan otoriter dapat memiliki struktur kekuasaan yang lebih kompleks dan melibatkan beberapa individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Seperti pengadilan itu tetap masih ada dengan alasan legitimasi, tetapi seringkali terbatas dalam pengaruh dan independensinya. Jadi, contoh dari negara diktator ini yaitu Korea Utara dan Zimbabwe. Kemudian ada sistem teokrasi. Nah, sistem politik teokrasi ini digerakkan oleh agama dan hukum-hukumnya. Maksudnya adalah bahwa pemimpin negara tersebut diberikan kepada pemimpin atau otoritas yang dimana agamanya itu lebih tinggi dibanding orang lain. Dalam sistem teokrasi, hukum dan kebijakan negara didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Contoh negara teokrasi yaitu Iran, Arab Saudi, Vatikan, dan Yaman. Kemudian ada sistem anarki. Sistem ini adalah kondisi di mana tidak ada otoritas pemerintah pusat dan setiap individu atau kelompok mengatur dirinya sendiri. Di sini, anarki adalah suatu kondisi sosial atau politik di mana tidak ada pemerintahan yang mengatur atau memegang kekuasaan, atau dengan kata lain bebas ya. Tetapi, walaupun bebas, masyarakat juga masih membuat perjanjian sukarela antar individu tanpa intervensi pemerintah atau kekuatan yang memaksakan kehendaknya. Jadi, apakah anarki ini diartikan sebagai kekacauan atau ketidakberaturan? Tentu tidak, teman-teman, karena pemikir anarki meyakini bahwa masyarakat yang bebas mungkin bisa mengatur dirinya sendiri melalui kerjasama dan prinsip kesetaraan. Begitu, teman-teman. Jadi, jangan menganggap bahwa sistem anarki ini adalah sebuah kekacauan ya. Contoh sejarah di mana negara mengalami periode anarki, baik pada tingkat nasional maupun lokal, periode rekonstruksi di Amerika, Somalia, dan zona perang. Jadi seperti itu penjelasan dari berbagai tipe-tipe sistem politik. Nah, dapat saya simpulkan bahwa sistem politik memiliki beragam tipe yang berbeda-beda, termasuk sistem demokrasi, monarki, oligarki, teokrasi, diktator, dan anarki. Jadi, setiap tipe memiliki karakteristik, struktur, dan mekanisme yang berbeda dalam menjalankan kekuasaan politik. Nah, semoga dalam presentasi saya kali ini dapat memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Dan semoga tentang apa saya presentasikan dalam PPT saya ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada kesalahan kata serta salah penulisan dalam PPT ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.